Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah ternyata masalah hidup tak kunjung selesai karena ini nih. Ya, karena apa Bu? Ini yang lagi mau dibahas ya sehingga akhirnya masalah kita bisa selesai. Baik, sebelumnya kita mau lihat dulu nih. Ya Allah kasihan ya. Seorang nenek tertimbun longsor. Yuk kita sikapi dulu yuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin ya Allah ya. Insya Allah sorga, insya Allah ya. Baik, yang namanya musibah emang kita nggak pernah tahu. Yang penting mudah-mudahan kita berdoa akhirnya kita dalam keadaan baik semuanya. Amin. Husnul khotimah. Amin. Guru, bagaimana sih sebenarnya menyelesaikan masalah di dalam Islam? Banyak orang nih ya kalau misalnya punya masalah keluh kesah nih ya, curhat ke sono, curhat ke sini, ke media sosial, ke status, ke segala macam sampai lupa nih sama Allah. Nah, gimana nih caranya Guru? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Ali, Tabek Guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Thaha ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Fasbir 'ala ma yaqulun. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Hidup di dunia mesti ada ujiannya, ada masalahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cara agar kita bisa menghadapi masalah tersebut. Karena Nabi SAW sudah memberikan hadiah yang luar biasa kepada orang beriman. Ajabal li amril mu'min, sungguh menakjubkan daripada urusan seorang mukmin. Kalau dia tertimpa sesuatu yang dia tidak senangi, mereka bersabar. Kalau tertimpa yang disenangi, mereka bersyukur. Jadi semuanya jadi enak. Kalau dia dapat masalah, dia dapat pahala sabar. Kalau dia sabar, kalau dia dapat nikmat, dia dapat pahala syukur kalau dia bersyukur. Maka kata Al-Quran, fasbir ala ma yakulun. Yang pertama menghadapi masalah dengan bersabar. Sabar itu bukan menyerah. Sabar itu tidak menyerah justru. Tidak menyerah dengan satu masalah, cari solusinya. Solusi di sini mentok, cari solusi yang lainnya. Di sini mentok, cari solusi yang lainnya. Maka ini yang disebut dengan orang yang bersabar. Kemudian yang paling penting, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili wa atrafan nahar. Maka yang kedua, jagalah ingatanmu kepada Allah di pagi, siang, sore, malam. Maksudnya jaga sholat 5 waktu. Itulah daripada solusi dari setiap masalah yang menimpa. Lihat Nabi SAW ketika perasaannya sedang terganggu, Nabi SAW disakiti secara fisik ataupun secara psikis, Nabi disakiti. Secara verbal ataupun non verbal Nabi disakiti. Apa kata Nabi SAW? Arihna ya Bilal, bahagiakan saya, istirahatkan saya Bilal dengan sholat. Maka sholat itulah solusi utama dari setiap masalah. Yang terakhir, la'allaka tardha. Apa tardha? Agar engkau diridhoi atau agar engkau ridho. Maksudnya orang yang ridho akan keputusannya Allah, insya Allah tidak ada rasanya masalahnya. Kenapa? Ini dari Allah, sudah ridho saja. Nikmat-nikmat ya. Jadi kalau ada masalah banyakin sholat ya Guru ya. Betul sekali, tambahin sholat-sholat sunnahnya. Karena sholat wajib tidak bisa ditambah lagi. Masya Allah, terima kasih Guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Jadi sebenarnya masalah pertama kita apa kalau nggak sholat? Nah itu masalah paling awal tuh ya. Tapi kalau kita sholat terus ada masalah, banyakin sholatnya. Bukan begitu Guru? Betul, iya. betul. Baik, sekarang kita masuk ke dalam. Buat jamaah yang di rumah, hari ini kita langsung tunjuk siapa jamaah yang akan mau ditanya. Ya, karena kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ada cuplikannya dulu ada. Guru. Ada cuplikan. Apa itu coba lihat? Ya kita lihat dulu yuk. Ketika mau curhat sama Besti, tapi Besti malah lebih besar masalahnya. Kita lihat yuk. Yuk.
Tayangan tadi tuh itu ibu datang ke rumah temennya. Iya. Pas dibuka mau curhat sama temennya, bawa kertas catatan curhat. Tahu-tahu temennya lebih ribet. Iya, lagi ada masalah juga. Ini aku udah siap nih. Oke. Silakan berdiri, Bu. Udah disiapin orangnya. Terima kasih Ustadz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ustadz. Tunggu dulu, Jawab namanya boleh, ditanya dulu. juga belum. Iya, namanya Ini, siapa? Berdiri aja, Bu. Nama, perkenalkan nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Ibu Apong dari Majelis Taklim Al-Hikmah Majalaya Bandung. Iya. Bu, saya mau nanya. Ibu kalau punya masalah, ibu biasanya curhatnya sama siapa? Biasanya curhatnya sama suami. Oh. Tapi sama suami biasanya disabar-sabarin aja ya dek, katanya gitu Ustadz. Marah Terus, kan abis itu sama suami. iya. Lalu masa begitu cara curhatannya jawabannya. Kan tidak sesuai dengan harapan ya Bu. Iya, Gitu ya Bu. iya. Terus kita coba lagi curhat kepada teman. Temennya malah balik curhat Ustadz. Iya. Makanya Ibu. Kalau mau curhatnya sama Allah. Kalau sama manusia kesannya kita ngemis. Iya, justru itu Ustadz. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guruku, boleh Ini tambah juga lagi. jamaah ini ada masalah juga mereka datang ke sini. Masalahnya? Sebelum ke sini meninggal pimpinannya. Oh ya Allah. Ketuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Satu hal buat kita. Kenapa masalah hidup ini tidak kunjung hilang? Apa sih penyebabnya? Bisa jadi hubungan kita kepada Allah yang rusak. Karena jarang melibatkan Allah. Ketahuilah doa itu senjata. Doa itu mohon izin kedekatan kita kepada Allah. Apa salahnya kita berdoa? Apa salahnya kita meminta? Maka kalau ditanya, kenapa? Apa sih penyebabnya masalah ini tidak kunjung hilang? Bisa jadi rusak hubungan kita kepada Allah. Apa yang merusak? Syirik. Mempersekutukan Allah yang menyebabkan kita sebenarnya merusak hubungan kita kepada Allah. Karena kenapa? Menduakan Allah. Yang kedua, bisa jadi karena kedurhakaan. Ingat, ketika kita durhaka ataupun zolim, ini bisa membahayakan diri kita sebenarnya. Kenapa? Langsung cash siksaannya di dunia. Bisa jadi masalah yang kau hadapi itu, maaf saya pinjam kata-kata ini, engkau lagi diingatkan oleh Allah. Kata Habib tadi, penjelasan dari Habib tadi, Masya Allah, Tabarakallah. Masalah itu bisa jadi sentilan dari Allah. Pengingat dari Allah. Makasih banyak Habib. Masya Allah. Jamaah. Jamaah. Bisa jadi bentuk kefasikan. Udah tahu kewajiban tapi tidak dijalankan. Udah tahu salat itu wajib tapi tidak ditunaikan. Maka tergolong fasik. Maka ketika kita fasik sebenarnya kita merugi. Kita yang merugi. Apalagi nauzubillah summa nauzubillah. Kalau ternyata di hati kita terdapat sifat-sifat atau dalam diri kita terdapat sifat kemunafikan. 1, 2, 3. Kemunafikan. Suka bohong, tidak jalankan amanah. Kan seperti itu. Betul? Tuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Amin ya Allah. Adanya masalah itu timbul karena kita ragu kepada Allah. Makanya ada rukun iman, yakin ada Allah, yakin ada malaikat, yakin ada kitab, yakin ada rasul, yakin ada hari kemudian, yakin ada takdir. Apa salahnya kita yakinkan ini takdir dari Allah, ketentuan dari Allah, sehingga saya harus menerima ujian ini dan bersabar menghadapi ujian ini. Masya Allah. Itu. Sehingga Ya. ujian yang menimpa diri kita bukan merusak hubungan kita kepada Allah, tapi makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Ih cakep ya.
Justru mudah-mudahan masalah-masalah yang hadir mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjauhkan kita dari Allah. Nikmat kalau begitu pastinya ya. Baik, dan sekarang kita kasih kesempatan buat yang di studio untuk bertanya ya. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Oh ini. Ya. Aduh, Ibu silahkan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Inan Suindan dari Majelis Taklim Al-Hikmah Majalaya Bandung. Ibu Iya. hapus dulu air matanya. Enggak, emang begitu suaranya. Oh, begitu. Iya, kedinginan pagi-pagi guru. Kami semua tojojong Ustaz. Oh iya. Tepuk tangan dulu yuk. Walaupun suaranya suara sedih masih bahagia. Bertanya pada Habib Muhammad sahabat. Ya Allah, Siap, Habib Ibu. Muhammad, Masya Allah. Iya mau nanya Ibu apa? udah Ke bawah pakai- gitu. Mau Sudah nanya, pakai minyak angin. mau nanya apa Umi silakan. Kadang kalau kita punya masalah pingin diatasi sendiri Bib. Tapi bukannya hilang malah bertambah. Apa sebabnya kira-kiranya penyebabnya Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengennya si ibu mah. Ya kalau ada masalah pengennya diselesaikan sendiri. Tahu-taunya malah nggak bisa nggak kuat. Nanti gimana ya Habibie silakan. Baik, orang menyelesaikan masalah itu tidak ada yang bisa sendiri. Orang yang ingin, saya bisa sendiri menyelesaikan masalah itu orang yang sombong. Kenapa orang sombong? Orang itu berarti kurang dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa kita kalau dikatakan menyelesaikan sendiri buat diri kita, yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang membantu kita. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, betul tadi Ustadz Maulana bilang, Ustadz Syam, Mang Ali curhatnya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita nggak boleh curhat sama orang. Boleh kita curhat sama suami, kita curhat sama teman-teman, tapi minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ ada jalan keluarnya. Apa jalan keluar? Makanya kita sering baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, artinya orang takwanya dulu, bergantungnya dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru makhrajannya, baru jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan keluarnya apa? Nanti ada saja jalan keluar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mungkin ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wasilah. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita, untuk membantu dalam permasalahan kita. Tapi intinya siapa yang membantu permasalahan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang itu tidak usah ngimpi keluar daripada masalah. Tidak ada manusia yang terbebas daripada masalah. Sampai kapanpun tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Sehingga manusia itu berkata, ada seseorang imam itu bilang kepada murid-muridnya, hai, siapa yang bisa jawab kapan manusia itu nggak ada masalah? Kapan manusia itu terlepas daripada masalah? Murid-murid bilang, saya kalau jadi orang kaya. Saya kalau jadi orang kaya guru, saya akan lepas daripada masalah. Maka ditanyakan, orang kaya punya nggak masalah? Punya masalah. Ada nggak orang kaya nggak punya masalah? Nggak ada, semua orang, hatta orang kaya punya. Terus ada lagi satu murid, kalau begitu saya jadi orang miskin saja, orang miskin terlepas masalah. Makin banyak masalahnya. Ya. Jadi kapan manusia terlepas daripada masalah? Karena ada yang jawab lagi, kalau saya mati. Lebih besar lagi masalahnya, kenapa? Orang mati menjawab pertanyaan munkar wa nakir, mempertanggungjawabkan kehidupan mereka selama dunia, di akhirat semua ditanya. Jadi ada masalah, orang mati pun punya masalah. Jadi kapan manusia itu terlepas daripada masalah? Kalau dia sudah masuk syurga. Amin ya Jadi Allah. keputusan Allah masuk syurga, dia terlepas daripada masalah. Jadi manusia pun tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sombong. Siapa yang menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau masuk pertanyaan. Tapi kalau dia tidak mau bergantung kepada manusia, itu sangat bagus. Bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Insya Allah Ta'ala. Allah selesaikan masalahnya. Amin ya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah ya.
Jadi awal kita curhat dulu sama Allah ya. Curhat Insya Allah nanti kalau misalnya ada petunjuk dari teman-teman itu wasilah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul. Baik, terima kasih Habibi. Baik. Masya Allah ya. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Ternyata masalah hidup tak kunjung selesai karena ini nih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.